Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 asal dari DKI Jakarta. Kami akan mempraktikkan supervisi akademik terkait tugas modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Rizdianawati asal dari SDN Menteng 02 Pagi Jakarta. Saya akan berperan sebagai observer. Saya Rofiatul Fauziah dari TK Negeri Besuki Menteng. Saya berperan sebagai coach. Saya Meliza Rahmi dari SMK Negeri 2 Jakarta. Saya akan berperan sebagai coach. Mari kita simak video berikut ini. Halo Bu Rofi. Halo juga Bu Diana. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Diana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu Rofi, katanya ingin melakukan supervisi atau praktek coaching ya Bu ya terhadap Teman Sejawati Bu. Oke. Sebelum melakukan supervisi atau coaching, boleh ya saya melakukan observer dulu terhadap Ibu? Oke. Yang pertama yaitu untuk melakukan coaching ini kan banyak produk penilaiannya tuh Bu ya. Nah di produk penilaian nanti saya akan melakukan supervisi atau observer terhadap percakapan Ibu, coaching terhadap teman sejawat Ibu. Produk penilaiannya yaitu merupakan tirta, kemudian dengan pakai tabel rasa, kemudian nanti merupakan prinsip coaching yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu ataupun dalam sesama teman sejawat. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu terhadap Ibu. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari pertemuan coaching nanti terhadap teman Ibu? Kompetensinya yaitu kehadiran penuh ya Bu, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nanti pertemuan coaching Ibu akan melakukan proses aktif itu memaksimalkan potensi kemitraan ya Bu ya terhadap coaching Ibu ya. Oke. Nah, dari kompetensi coaching tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi lebih lanjut atau lebih dalam? Yang lebih spesifik saya ambil mendengarkan aktif Bu dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti menyampaikan pertanyaan bobot ya Bu ya terhadap coaching atau coach Ibu ya Bu nanti ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang apa yang ingin Ibu inginkan dari pertemuan nanti setelah kompetensi. Kan kompetensi ada banyak tuh yang Ibu sudah ajukan ke saya kan. Nah, indikator yang lebih spesifik lagi untuk ketercapaiannya apa aja Bu? Indikatornya yaitu coaching agar dapat menemukan solusinya sendiri pada permasalahannya. Oh, berarti nanti tujuan ketercapaiannya yaitu coaching atau coachnya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri atau mencari solusi sendiri ya Bu ya dari semua permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, seperti itu. Udah siap Ibu untuk melakukan coaching terhadap teman sejawat Ibu? Siap. Hai Bu Meli, apa kabar nih? Baik Bu Rofi. Bu Rofi, ada waktu nggak? Ada apa nih? Iya. Tumben. Enggak sih, sebetulnya memang pengen ada yang disampaikan saat ini aja. Ngobrol-ngobrol bisa? Bisa, kira-kira apa nih yang diharapkan sama Bu Meli dari percakapan kita ini, dari obrolan kita? Meli mau mulai cerita sih Bu. Jadi Meli itu kan udah beberapa hari memang jarang masuk kelas, berdampak dengan kelasnya jadi kosong Bu. Dan dari kejadian itu Meli mendapat teguran dari beberapa teman-teman guru sih, memang berharap tidak sampai ke kepala sekolah atau tim manajemen yang mengetahui. Nah, gimana ya Bu? Meli jadi bingung sendiri. Nah, Bu Meli menginginkan apa nih? Berharap apa nih Bu dari percakapan kita ini? Yang sudah pasti Meli harapkan dari percakapan kita, Meli pengen bisa nggak mikirin bagaimana teman-teman ngomongin Meli yang nggak masuk kelas Bu. Karena sebetulnya
Meli nggak masuk kelas itu karena memang ada beberapa tugas yang harus Meli lakukan di luar sekolah. Dan kebetulan jamnya pada jam Meli mengajar. Sebenarnya Meli bisa, Bu, membuat tugas, meninggalkan tugas buat anak-anak di kelas, itu Meli bisa lakukan gitu. Itu sih, Bu, yang mau Meli lakukan gitu. Jadi penyebabnya itu tadi karena ada tugas ya yang berbenturan dengan jam Mengajar. Selain itu apakah ada penyebab lain, Bu? Ya ada sih, Bu. Selain berbenturan, Meli tidak berbicara dengan rekan di ruangan Meli. Seharusnya Meli bisa berkolaborasi dengan teman sejawat supaya kalau Meli nggak masuk sekolah, nggak masuk kelas, Meli bisa digantikan perannya sebagai guru di kelas. Iya, baik. Lalu Bu Meli sendiri punya rencana apa nih ke depannya? Mungkin memang betul ya, Bu, Meli perlu mengalami hal seperti ini sehingga Meli tidak mengabaikan kewajiban Meli yang utama, mengajar anak-anak di kelas. Yang harus Meli lakukan pertama memperbaiki diri ya, Bu. Jadi melis jadwal-jadwal yang memang menjadi prioritas. Lalu Meli harus bisa berkolaborasi dengan teman sejawat jika memang ada hambatan-hambatan yang Meli lakukan, yang terjadi dalam proses KBM di jam Meli sendiri, Bu. Oke. Terus Bu Meli. Kemudian Ibu kira-kira kapan itu akan melakukan tadi langkah-langkah itu? Mulai kapan Ibu melakukannya? Iya ya, Bu, memang dalam waktu dekat juga berkenaan dengan anak murid akan ujian, itu banyak juga kegiatan Meli. Jadi yang akan Meli lakukan mulai minggu depan, sepertinya Meli sudah harus membuat daftar list kebutuhan prioritas, Bu. Baik, jadi Bu Meli tadi akan membuat list prioritas ya dan membuat dan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya, Bu. Baik, Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu untuk menghadapi masalah ini, untuk menyelesaikannya? Komitmen Meli adalah bisa berjalannya ini harus punya keyakinan, Bu, dan sungguh-sungguh supaya ini tidak terulang lagi karena yang dirugikan adalah siswa sendiri, Bu. Baik. Kalau boleh saya tanya nih, siapa saja sih yang kira-kira menurut Ibu Meli itu bisa membantu nih memecahkan masalah Bu Meli? Selain rekan sejawat, Bu, saya perlu memang tim manajemen, Bu. Tim manajemen yang juga membuat list prioritas tadi juga perlu tim manajemen untuk mengetahuinya, Bu. List prioritas itu seperti apa sih Bu Meli? Misalkan saya punya kegiatan yang memang tugas ke kampus misalkan gitu kan, ada undangan ke kampus, itu kan sebetulnya belum menjadi prioritas yang utama, bisa jadi dikolaborasikan dengan rekan sejawat. Nah, itu tidak menjadi prioritas, maka Meli akan pindah ke jadwal yang lebih penting, misalnya seperti itu, Ibu. Oke, baik. Kemudian dari perbincangan ini bagaimana coba perasaan Bu Meli? Apakah sudah merasa ada penyelesaian atau bagaimana? Iya, Bu, setelah berbicara dengan Bu Rofi, Meli lebih merasa bahwa Meli harus bisa melibatkan semua supaya ini bisa terselesaikan dengan baik.
Baik, dari permasalahan tadi, jadi Ibu Meli akan melakukan beberapa langkah tadi ya, melakukan list prioritas, terus apa tadi, melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Semoga itu menjadi penyelesaian ya Bu ya. Ibu tetap semangat Baik dan Bu Rofi. positif thinking. Iya. Oke, ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya itu Bu, mungkin nanti jika memang ada progres yang lebih baik, saya akan kembali menemui Bu Rofi untuk berdiskusi selanjutnya. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Rofi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rofi, bagaimana perasaannya nih sudah melakukan coaching tadi? Senang sih kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan teman kita. Oke, nah saya punya beberapa refleksi dari tadi kita melakukan supervisi, yaitu melakukan coaching ibu terhadap teman sejawat ibu ya Bu. Nah, yang pertama apa yang sudah ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang pasti sih saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Saya sudah mengajukan, menentukan tujuan gitu kan, terus mengidentifikasi masalah, lalu kita merencanakan reaksi dan menyampaikan tanggung jawab atas rencana reaksinya ya. Oke, senang ya Bu ya nonton coaching hari ini ya Bu ya. Senang Oke, sekali. nah dari tadi hasil supervisi yang sudah saya simak, saya punya beberapa catatan nih Bu atau refleksi dari hasil observasi yang sudah Ibu lakukan terhadap teman sejawat Ibu. Yang pertama yang saya lihat dari hasil coaching tadi yaitu Ibu sudah melakukan alur tirta secara beruntun dan jelas sesuai dengan prinsip-prinsip dari proses coaching ya Bu ya. Yang kedua, Ibu juga menjadi pendengar yang baik, yaitu fokus pada apa yang menjadi permasalahan oleh si coach tadi ya Bu ya. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas terhadap permasalahan dari coach tadi ya Bu. Kemudian juga Bu Rofi sangat antusias mendengarkan, terus memberikan respon yang baik juga terhadap permasalahan dari teman sejawat Ibu. Bu, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya nih yang harus saya sampaikan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan tadi telah melakukan coaching? Yang ingin saya tingkatkan tentunya saya ingin belajar lebih baik lagi, lebih memahami lagi, lebih mahir lagi lah ya dalam melakukan praktik coaching, yaitu kita dengan terus berlatih untuk kehadiran penuh, Ya, betul. untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya, sehingga bisa meningkatkan kompetensi si coaching tadi. Betul sekali. Semangat untuk Ibu Rofi ke depannya ya Bu. Baik, Semoga bisa melakukan coaching berikutnya pada Amin. teman-teman sejawat Ibu yang lain sehingga Ibu juga semakin lancar bagaimana cara proses coaching yang lebih baik lagi. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Cukup Sama-sama. sekian nih supervisi dari saya. Semoga pertemuan kita atau supervisi kita hari ini mendapat kebaikan dan bisa membawa perubahan ataupun mengembangkan diri kita pada proses coaching berikutnya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama, Bu Sampai Diana. jumpa di supervisi berikutnya. Demikianlah video praktik supervisi akademik modul 2.3. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.